Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak Bapak semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat ilmu, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki, ya. Sholawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke anak-anak Bapak semua, mudah-mudahan yang di rumah sehat-sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan sehat semua ya. Oke, Bapak langsung saja. Ini adalah materi lanjutan tentang akhlak terpuji ya kemarin. Nah, materi yang sebelumnya yaitu santun dan rendah hati ya. Sekarang kita lanjut akhlak terpujinya ikhlas dan kasih sayang ya. Oke, yang pertama kita bahas ikhlas ya. Nah, ikhlas ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa pamrih ya. Jadi apa yang kita buat, apa yang disuruh orang tua tanpa kita mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih ya. Maksudnya itu adalah seseorang melakukan sesuatu hanya karena mencari dari keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, jikalah nanti ada anak-anak Bapak disuruh orang tua, disuruh orang guru, disuruh abangnya, disuruh kakaknya ya. Jadi apa yang kita lakukan itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi yaitu kita hanya mencari dari keridoan Allah ya. Jadi keridoan Allah itu yang harus kita cari. Jadi tidak mengharapkan imbalan. Jadi apalagi apabila disuruh orang tua ke warung beli sesuatu, nah nanti kita pasti minta imbalan untuk jajan. Jadi ini nggak boleh ya. Tapi kalau orang tua ngasih nggak apa-apa. Jadi jangan kita berharap mengerjakan sesuatu, mencari yang dilakukan tanpa pamrih ya. Jadi yang pertama, apa contohnya ikhlas itu? Yang pertama di sini mengaji ya. Di sini kamu rajin belajar dan mengaji sehingga menjadi anak yang pandai, soleh dan soleha. Bukan karena ingin menyombongkan diri, tetapi hanya ingin mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kita belajar mengaji. Nah, ya, belajar mengaji bukanlah karena ingin menyombongkan diri, tapi hanya ingin mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu. Jadi rajin-rajinlah mengaji ya. Terus pengertian ikhlas yang kedua di sini adalah kamu menolong temanmu yang jatuh dari sepeda kah, dari pohon, dari jatuh di aspal ya. Bukan karena kalian menolong itu bukan karena ingin disanjung banyak teman atau orang, tetapi hanya mencari dari keridoan Allah. Kembali lagi kita seperti itu. Kita menolong orang bukan kita supaya mendapatkan perhatian dari orang. Jadi bukan seperti itu tujuannya ya. Jadi kalau kita ikhlas menolong teman yang lagi kesusahan atau membutuhkan pertolongan kita, seperti jatuh dari motor ya, jatuh dari sepeda ya, macam-macam. Nah, ini salah satu contoh dia jatuh dari
berlari-lari ya. Ini contohnya dia lari-lari dan dibantu oleh temannya. Nah, terus ini ikhlas menerima, sering mendengarkan pengajian-pengajian agama di masjid ya. Setelah mengaji kita dengarkan ceramah kiai atau ustadznya di masjid untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Nah, terus ada lagi contoh menolong orang tua. Nah, yang susah berjalan ya. Ini ada contoh gambarnya. Di sini orang yang sudah tua yang pakai tongkat dan dibantu supaya bisa pulang ya. Ini tujuannya juga apa? Kita berniatkan dalam hati untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi bukan mendapatkan perhatian orang. Itu salah niatnya ya. Nah, itu. Terus ada lagi selanjutnya yaitu kasih sayang. Nah, di sini kasih sayang dapat diartikan sebagai kelembutan hati ya, dan kepekaan perasaan sayang terhadap orang lain. Nah, kasih sayang merupakan sifat Allah. Kasih sayang ini merupakan salah satu sifat mulia yang ditanamkan Allah kepada manusia. Karena sifat ini juga Allah akan mengampuni dosa manusia yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh sebagai wujud kasih sayangnya. Nah, kita harus menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita ya, seperti ayah, ibu, siapa lagi? Kakak, adik, teman, guru, nah, banyak lagi dan sebagainya. Nah, kita harus berperilaku santun dan berkata dengan lemah lembut kepada mereka. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun, apalagi sesama muslim, kita harus saling menyayangi ya. Tidak boleh menyakitinya dengan perbuatan atau perkataan. Nah, apalagi berkata-kata kasar ya, atau perbuatan yang membuat orang jengkel atau membuat orang sakit hati ya, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, selain harus menyayangi sesama manusia ya, sesama manusia kita teman, teman-teman anak bapak semua ya, kita juga harus menyayangi makhluk-makhluk Allah selain manusia. Seperti apa itu? Ada tumbuhan, ada hewan. Jadi semua ada tumbuhan, yang hewan-hewan yang ada di muka bumi ini tidak boleh kita sakiti ya. Contoh, di sekolah kita disuruh menanam bunga. Nah, jadi ada sebagian teman yang merusaknya ya, macam Pak Koir nanam bunga di taman ya. Jadi jangan kalian rusak, harus kita jaga. Nah, itu baru kalau kalian jaga, baru anak-anak bapak semua mempunyai sikap kasih sayang ya. Jadi bukan manusia aja, tumbuhan dan hewan harus kita saling kasih sayang. Nah, rasa sayang ini terhadap tumbuhan dan hewan ini bisa diperlihatkan dengan cara melestarikannya seperti menyiram bunga ya. Di halaman rumah pun bunga ya, di pagi sore, pagi hari dan sore hari. Nah, dan serta tidak mengurung hewan peliharaan dalam sangkar yang kecil ya. Maksudnya di sini boleh kita memelihara hewan, tapi perlakukan mereka selayaknya mereka bebas ya. Contoh, kalau sangkarnya ya kalau nggak sanggup sangkar kecil, jangan pelihara burung, kasih dia sangkar yang besar biar mereka senang ya, tidak terkungkung ya. Terus pelihara kucing, nah boleh, tapi boleh di luar, jangan dikurung di kandang yang kecil ya, tidak boleh, itu penyiksaan, tidak boleh. Terus apalagi tidak dikasih makan. Nah, dibiarin dikurung dan tidak dikasih makan, itu tambah bahaya, itu nggak boleh ya. Anak bapak menganiaya binatang namanya. Jika kita menjaga rasa sayang kepada sesama manusia dan makhluk Allah lainnya, Allah akan menyayangi kita. Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang
penyayang. Ya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, di sini kita dijelaskan sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kita menyayangi semua, apalagi sesama muslim, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua kita sayangi ya. Jadi kasih sayang itu berarti saling mengasihi dan saling menyayangi. Nah, anak yang mempunyai rasa kasih sayang hidupnya akan tentram. Nah, anak yang tidak memiliki kasih sayang ia mudah marah, bicaranya kasar, keras dan jorok. Nah, nanti bedakanlah nanti yang tidak mempunyai teman-teman kalian yang tidak memiliki kasih sayang, dia pasti akan mudah marah. Cara berbicaranya kasar, keras dan jorok. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti itu, kalian nasihati supaya tidak memiliki rasa marah lagi atau berbicara kasar, dan diingatkan ya kawannya kalau yang ada seperti itu, berkata jorok, berkata kasar, nah itu nggak boleh. Jadi belum ada rasa kasih sayang di dalam hati. Oke, untuk sementara materi pembelajaran akhlak terpuji sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.